gas limbah, limbah pabrik, tercemar limbah pencemaran limbah dari limbah bahan beracun, pencemaran limbah berasal dari limbah pabrik yang cemar limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syifa Nurul Askia dari SMAN 2 Cikarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan esai saya yang berjudul Kesadaran Masyarakat sebagai Kunci Pengelolaan Limbah yang Berkelanjutan. Lingkungan hidup terdiri dari komponen biotik seperti tumbuhan dan juga hewan, serta komponen abiotik seperti tanah, air, dan udara. Ketika zat-zat berbahaya dari aktivitas manusia masuk dan mencemari komponen-komponen ini, terjadilah pencemaran lingkungan. Pencemaran ini utamanya berasal dari limbah industri, limbah transportasi, dan limbah rumah tangga. Misalnya, limbah cair industri yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sungai dan air serta tanah, yang pada akhirnya berdampak serius pada kesehatan manusia dan ekosistem hidup. Kerusakan lingkungan ini memperlihatkan bahwa kita tidak hanya membutuhkan kemajuan teknologi, tetapi juga kesadaran dan tanggung jawab terhadap dampak. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang tepat sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut dan menjaga kelangsungan hidup kita di bumi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa atau buangan dari suatu proses atau kegiatan yang tidak lagi dapat digunakan dan perlu dibuang. Limbah ini dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah limbah organik seperti sisa makanan dan tumbuhan yang dapat terurai secara alami. Yang kedua adalah limbah anorganik seperti plastik dan juga kaca yang sulit terurai oleh alam. Yang ketiga adalah limbah berbahaya atau limbah berbahaya dan beracun yang mengandung zat berbahaya seperti logam berat dan memerlukan penanganan khusus karena dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan. Ketika limbah dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang baik, dampak negatifnya sangat besar. Pencemaran air adalah salah satu dampak yang paling serius. Limbah industri seringkali mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan timbal yang ketika masuk ke sungai dapat mencemari air, menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengakibatkan kematian organisme air. Dampak lainnya adalah eutrofikasi, di mana alga tumbuh berlebihan karena tingginya kandungan nutrisi air, mengurangi oksigen, dan mematikan kehidupan di bawah air. Limbah padat seperti plastik dan bahan kimia yang dibuang ke tanah juga menyebabkan pencemaran tanah. Plastik memerlukan ratusan tahun untuk terurai, dan bahan kimia beracun yang meresap ke dalam tanah dapat mencemari air tanah, yang menjadi sumber air minum bagi masyarakat. Pencemaran tanah ini berdampak pada penurunan kesuburan tanah dan merusak ekosistem di sekitar. Limbah juga membahayakan kesehatan manusia. Zat-zat beracun dalam limbah dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker, gangguan pernapasan, dan penyakit saraf. Limbah cair yang mencemari sumber air bisa menjadi penyebab penyakit gastrointestinal seperti diare dan kolera. Begitu juga dengan limbah anorganik yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sarang bagi nyamuk dan tikus, membawa penyakit seperti malaria dan juga leptospirosis. Untuk mengatasi masalah lingkungan ini, pengelolaan limbah yang efektif harus diterapkan, salah satunya dengan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Pertama yaitu reduce, yaitu kita harus mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, misalnya dengan kita memilih produk yang memiliki desain ramah lingkungan. Yang kedua adalah reuse, atau menggunakan kembali barang-barang yang masih layak, seperti menggunakan botol plastik bekas untuk penyimpan. Yang ketiga yaitu recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang yang bisa kita olah kembali menjadi bahan baru, seperti mendaur ulang plastik menjadi produk yang berguna. Selain itu, regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah mengatur pengelolaan limbah di Indonesia. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan industri dan masyarakat mematuhi aturan ini.
Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan melalui program dan edukasi lingkungan. Seperti pada pencemaran Sungai Citarum di Bandung menunjukkan dampak nyata dari buruknya pengelolaan limbah. Sungai ini dikenal sebagai salah satu sungai yang paling tercemar di Indonesia. Tidak hanya karena limbah industri, tetapi juga karena kebiasaan masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya ke sungai tersebut. Pada Juni 2024 misalnya, sebuah kelompok peduli lingkungan bernama Pandawara Group mengadakan aksi pembersihan besar-besaran di Sungai Citarum bersama para relawan, mengumpulkan berton-ton sampah dalam waktu singkat. Namun hanya dalam 3 hari, masyarakat kembali membuang sampah rumah tangga ke sungai seolah-olah aksi pembersihan itu tidak pernah terjadi. Kejadian ini menunjukkan bahwa pencemaran Sungai Citarum bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah budaya dan perilaku. Kebiasaan membuang sampah sembarangan ini sudah mengakar di masyarakat, didukung oleh minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta lemahnya penegakan hukum. Akibatnya sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, serta merusak ekosistem sungai. Masalah limbah dan pencemaran lingkungan adalah tantangan besar yang harus dihadapi dengan langkah-langkah komprehensif. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penegakan hukum yang tegas, serta pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan menjadi kunci dalam menjaga kelestarian. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih untuk masa mendatang. Perubahan kecil dalam perilaku kita sehari-hari bisa membawa dampak yang besar. Bersama-sama mari kita wujudkan lingkungan yang lestari untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk menutup presentasi saya kali ini, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.